Lihatlah betapa mengerikannya bekas bencana pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Kronologi tragedi Chernobyl. Pada tanggal 25 April tahun 1986 malam, sekelompok teknisi memulai sebuah eksperimen kelistrikan di reaktor Chernobyl. Para teknisi yang memiliki sedikit pengetahuan soal reaktor nuklir, ingin melihat apakah turbin reaktor dapat mengoperasikan pompa air darurat dengan kelembaman tenaga. Sebagai bagian dari eksperimen yang tak dirancang dengan baik, para teknisi mematikan sistem keamanan darurat dan sistem pengaturan daya reaktor. Selanjutnya, kecerobohan ini masih ditambah dengan serangkaian kesalahan, yaitu mereka menjalankan reaktor dengan tenaga yang sangat rendah sehingga reaktor tidak stabil. Mereka juga melepas terlalu banyak batang pengendali hanya untuk meningkatkan tenaga reaktor. Akhirnya, reaktor itu menghasilkan energi lebih dari 200 MW dan semakin sulit dikendalikan. Pada tanggal 26 April tahun 1986 pukul 1.23 dini hari, para teknisi masih melanjutkan eksperimen mereka dan mematikan mesin turbin untuk melihat apakah putarannya bisa menyalakan pompa air. Namun pada kenyataannya, putaran turbin tak cukup kuat untuk menyalakan pompa air dan tanpa adanya air sebagai pendingin, level tenaga di reaktor melonjak. Untuk mencegah melelehnya reaktor, para teknisi memasukkan kembali 200-an batang pengendali ke dalam reaktor secara bersamaan. Batang-batang pengendali itu dimasukkan dengan harapan bisa mengurangi reaksi tetapi memiliki sedikit cacat rancangan. Sebelum materi penyerap sepanjang 5 meter di batang pengendali itu masuk ke inti reaktor, sebanyak 200 pucuk grafit secara simultan masuk ke inti reaktor memicu reaksi dan menyebabkan ledakan. Ledakan tersebut menghancurkan lapisan baja dan beton penutup reaktor. Meski bukan ledakan nuklir, karena pembangkit listrik tenaga nuklir tak mampu menghasilkan reaksi semacam itu, tetap saja ledakan itu berbahaya. Ledakan itu adalah sebuah reaksi kimia yang dipicu tekanan gas dan uap yang dihasilkan karena meningkatnya suhu. Akibat ledakan itu, lebih dari 50 ton materi radioaktif dilepaskan ke atmosfer, yang kemudian terbawa angin. Pada tanggal 27 April tahun 1986, pemerintah Uni Soviet mulai mengevakuasi 30.000 warga Pripyat, dan sebuah kisah dibuat untuk menutupi insiden itu. 5.000 warga meninggal dunia. Namun, pada tanggal 28 April tahun 1986, stasiun pemantau radiasi Swedia yang terletak hampir 1.300 km sebelah barat Laut Chernobyl, melaporkan adanya level radiasi nuklir 40% lebih tinggi dari biasanya. Tak lama setelah laporan itu, kantor berita Uni Soviet mengabarkan sebuah ledakan terjadi di PLTN Chernobyl. Pada hari-hari pertama krisis ini, 32 orang tewas di lokasi PLTN Chernobyl dan puluhan lainnya menderita luka bakar akibat radiasi nuklir. Radiasi yang lepas ke atmosfer, yang levelnya lebih tinggi dibanding bom atom Hiroshima dan Nagasaki, dibawa angin ke arah Eropa Timur dan Utara mencemari jutaan hektar hutan dan lahan pertanian. Diperkirakan 5.000 warga Uni Soviet meninggal dunia akibat kanker atau penyakit lain yang terkait radiasi Chernobyl. Jutaan orang lainnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup signifikan. Pada 2000, reaktor terakhir di Chernobyl dimatikan dan PLTN itu resmi berhenti beroperasi. Thousand Roentgens by a familiar chill of vile fear. I do not remember who first had the idea to call the working areas on the roofs using female names, but the names